negara Indonesia kepada 3 orang atlet sepak bola asal keluarga negara Belanda. Agar lebih mengenal 3 orang atlet tersebut, kami persilakan saudara Menteri Hukum dan saudara Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menyampaikan penjelasan. Silakan, nanti kalau masih diperlukan ditambahkan oleh Sekjen PSSI. Kami persilakan Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan DPR RI, khususnya pimpinan Komisi 13 DPR RI yang telah mengundang kami pada hari ini bersama kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan kami hadir bersama jajaran lengkap. Dan selanjutnya, sesuai dengan agenda utama rapat kerja hari ini, yakni pembahasan pemberian pertimbangan kewarganegaraan RI kepada atlet sepak bola dan bola sepak bola. Yang pertama, saudara Kevin Dix, dan kedua, saudari Noah Joanna Christina Cornelia Leatomu, dan ketiga, saudari Estella Raquel Lopatif. Izinkan kami memaparkan beberapa hal yang terkait dengan agenda utama yang dimaksud guna mendapat pandangan dan masukan atas bahan paparan ini. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI yang telah memberikan perhatian besar terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang pertama, dasar hukum Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedua, Pasal 99 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Yang ketiga, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Keempat, Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang pemberian penghargaan olahraga. Yang kelima, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2020 tentang tata cara penyampaian permohonan kewarganegaraan dan penyampaian berita acara sumpah pemberian kewarganegaraan. Profil usulan bermain naturalisasi sepak bola dengan nama Kevin Dix, tempat tanggal lahir di Apeldoorn, 6 Oktober 1996, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan asal Belanda, dan klub saat ini di FC Copenhagen, dan posisi bermain back tengah. Silsilah keluarga, Kevin Dix merupakan pemain sepak bola Belanda kelahiran 6 Oktober dengan adanya faktor keturunan Indonesia, yaitu pemain tersebut merupakan keturunan Indonesia dari kakek dan nenek dari ibu, yang dimana kakeknya lahir di Morotai, sedangkan neneknya lahir di Ambon. Karir pemain, Kevin Dix menggunakan sepak bola di Akademi Klub Belanda, yaitu Vios Vassen saat berusia 5 tahun, dan menghabiskan waktu selama 3 tahun, lalu pada musim 2004-2005 bergabung dengan klub Adolf Apeldoorn dan menghabiskan 1 musim. Dan kemudian 2005-2006 ketika 9 tahun bergabung dengan klub Belanda yaitu Vitesse dan bergabung di tim Youth Vitesse. Dan pada musim 2011-12 dipromosikan menjadi tim Vitesse Arnhem U17. Selanjutnya musim 2013-14 kembali dipromosikan di tim Vitesse U19, dan pada musim 2014-15 dipromosikan langsung ke tim senior. Dan setelah tampil gemilang di musim 2016-17 berhasil bergabung dengan klub asal Itali yaitu Fiorentina di level 1. Setelah 6 bulan ia dipinjamkan ke Vitesse, dan pada musim 17 dan 18 kembali ke klub asal Belanda yaitu Feyenoord di level 1. Lalu pada musim 2018 dan 19 kembali dipinjamkan ke klub asal
Italia yaitu Empoli, dan pada musim 2019-2020 dipinjamkan kembali selama 2 musim ke klub asal Denmark yaitu Aarhus GF level 1. Dan terakhir pada musim 2021-2022 dipermanenkan oleh FC Copenhagen hingga sampai saat ini. Dan selanjutnya profil usulan pemain naturalisasi sepak bola dengan nama Estela Raquel Lopati dan tempat tinggal dan tanggal lahir Amsterdam 14 November 2003, jenis kelamin perempuan, warga negara asal Belanda, klub saat ini FC Amsterdam, dan posisi bermain sayap kiri, sayap kanan. Silsilah keluarga memiliki keturunan Indonesia dari darah ayahnya, di mana neneknya merupakan kelahiran Indonesia dan neneknya bernama Josefina Lopati, lahir di Larantuka, Flores Timur pada tanggal 5 Maret 1938. Ayahnya bernama Lukas Lopati, lahir di Zaandam pada tanggal 19 Juli 1971. Ibunya bernama Gabriela Verstek, lahir di Rotterdam pada tanggal 24 Agustus 1977. Karir pemain sepak bola usia muda di SC Buitenvelder saat berusia 11 tahun dan menghabiskan 3 musim. Selanjutnya musim 2018-19 sampai 2021-2022 menghabiskan waktu di Amsterdam Football Club, tergabung di dalam tim U15, U17 hingga tim senior. Selanjutnya pada musim 2022-2023 ia dipinang oleh SC Telstar untuk bermain di tim youth mereka yang pada akhirnya dipromosikan ke tim utama SC Telstar pada musim 2023-2024. Pada musim ini, ia kembali bermain untuk tim FC Amsterdam Senior. Untuk profil usulan pemain selanjutnya dengan nama Noah Johanna Christina Cornelia Leatomu, tempat tanggal lahir di Roermond 7 November 2003, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pemain sepak bola, warga negara asal Belanda, klub saat ini Alemannia Aachen, dan posisi bermain back sayap kanan dan gelandang kanan. Silsilah keluarga keturunan Indonesia dari darah ayahnya, di mana neneknya merupakan kelahiran Indonesia. Neneknya bernama Paulina Johannes Ferdinandus, lahir di Tanah Merah, Papua Selatan pada tanggal 28 Agustus 1930. Ayahnya bernama Johannes Andreas Leatomu, lahir di Perth pada tanggal 24 Desember 1964. Ibunya bernama Maria Christina Agatha Walters, lahir di Roermond pada tanggal 2 Desember 1967. Karir pemain sepak bola usia muda di SPC 2000 saat berusia 9 tahun dan menghabiskan 4 musim. Selanjutnya musim 2017 sampai 2019 menghabiskan waktu di Alemannia Aachen Under 16. Setelah 2 musim kemudian ia pindah ke FC Eindhoven U17 Women's Team pada musim 2019-2020. Selanjutnya pada musim 2020-2021 dipinang oleh Fortuna 54 untuk bermain di tim U17 dan U19 yang pada akhirnya ia dipromosikan ke tim utama Fortuna Sittard Women's Team pada musim 2022-2023. Semusim tampil gemilang di Fortuna Sittard Women's Team, klub asal Belgia yaitu KRC Genk Ladies B-Team tertarik memakai jasanya lalu kemudian pindah ke klub tersebut pada musim 2023-2024. Saat ini kembali dipinang oleh klub lamanya yaitu Alemannia Aachen, klub tingkat kedua sepak bola Jerman untuk bermain di tim senior mereka. Latar belakang dasar pemberian usulan berupa pertama surat permohonan Ketua Umum PSSI dan naturalisasi jalur prestasi yang pengusulannya melalui Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga diatur dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2006. Namun demikian, kewarganegaraan dalam bidang olahraga tidak dimungkinkan karena adanya jasa yang telah diberikan oleh warga negara asing. Dengan demikian, penyampaian usulan kewarganegaraan dari Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden dan dari Presiden kepada DPR dalam hal ini sebagai tindak diskresioner.
Pertimbangan memberikan rekomendasi naturalisasi, satu, bahwa tim nasional Indonesia putra dan putri membutuhkan pemain dalam posisi bek tengah, bek kiri, berkaitan dengan permintaan naturalisasi pemain yang bernama Kevin Dix, Noah Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estela Rafael Opati. Merupakan pemain yang sudah terbiasa bermain di benua Eropa, gaya bermainnya yang versatile, skill yang sangat baik, serta menit bermain yang banyak di Eropa menjadi dasar naturalisasi ketiga pemain tersebut. Selain memperkuat kedalaman skuad timnas, mereka dibutuhkan untuk transfer knowledge atau melengkapi kemampuan pesepak bola lokal, baik untuk kepentingan tim nasional sepak bola maupun kepentingan liga profesional. Ketiga anak sepak bola dimaksud warga negara Belanda berkeinginan untuk menjadi warga negara Indonesia karena yang bersangkutan dibutuhkan untuk memperkuat tim nasional sepak bola Indonesia. Pemberdayaan Kevin Dix dalam jangka pendek di bawah 5 tahun diperlukan untuk FIFA World Cup 2026 ASEAN Qualifiers tahun 2024 dan 2025, ASEAN Mitsubishi Electric Club 2024, AFC ASEAN Cup Saudi Arabia 2027, serta untuk target ranking 100 besar FIFA dan FIFA Matchday. Sedangkan pemberdayaan Noah Johanna Christina Cornelia Leatomu dan Estela Rafael Opati dalam jangka pendek di bawah 5 tahun diperlukan untuk penguatan pada pertandingan AFF Women's Cup 2024 yang diadakan pada November dan Desember. Memperkuat pertandingan AFC U20 ASEAN Cup 2026, Qualifiers Round 1 dan Round 2 di tahun 2025, dan FIFA Women Match Day tahun 2025. Meningkatkan jumlah kemenangan di turnamen Asia dan menduduki peringkat 5 besar di Asia. Lolos AFC Women ASEAN Cup 2026 serta jangka panjang di atas 5 tahun adalah untuk memenangkan kejuaraan setiap kali di turnamen Asia. Meningkatkan peringkat FIFA ke posisi 40. Dalam 10 tahun kami akan melewati babak kualifikasi Asia dan berpartisipasi dalam Olimpiade dan Piala Dunia. Yang ketiga, dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bola nasional, dan sesuai dengan instruksi pertama, yaitu mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan untuk melakukan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional. Selanjutnya, terhadap kewarganegaraan, 3 warga negara Belanda dimaksud, bahwa negara Belanda tidak menganut dual citizenship atau tidak menganut kewarganegaraan Belanda. Dalam hal ini, pemain wajib melepaskan kewarganegaraan Belanda untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Bahwa berdasarkan the regulation governing the application of the statute of FIFA Statutes edisi Mei 2021 atau yang merupakan peraturan yang mengatur penerapan statuta yang terkandung dalam statuta FIFA edisi Mei 2021 telah menetapkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kelayakan pemain untuk bermain untuk tim perwakilan. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Statuta FIFA yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memegang kewarganegaraan permanen yang tidak bergantung pada tempat tinggal di negara tertentu berhak bermain untuk tim perwakilan dari asosiasi negara tersebut. Maka 3 warga negara Belanda berhak bermain untuk tim perwakilan dari asosiasi negara tersebut, dalam hal ini tim nasional Indonesia. Pasal 5 ayat 2 Statuta FIFA yang menyebutkan bahwa ada perbedaan antara memiliki kewarganegaraan dan memenuhi syarat untuk memperoleh kewarganegaraan. Seorang pemain pemegang kewarganegaraan jika melalui operasi hukum nasional mereka telah secara otomatis menerima kewarganegaraan, misalnya sejak lahir, tanpa diharuskan melakukan persyaratan administratif lebih lanjut, misalnya meninggalkan kewarganegaraan yang terpisah, atau memperoleh kewarganegaraan dengan melakukan proses naturalisasi. Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 2 huruf B di atas dan sesuai dengan yang dimiliki oleh pemain, maka pemain harus memperoleh kewarganegaraan dengan melakukan proses naturalisasi. Selanjutnya, berdasarkan pasal 7 Statuta FIFA yang mengatur mengenai akuisisi kewarganegaraan, dapat disampaikan hal-hal meliputi setiap pemain yang mengacu pada ketentuan pasal 5 ayat 1 Statuta FIFA untuk mengambil kewarganegaraan baru dan yang belum bermain sepak bola internasional sesuai dengan pasal 5 ayat 3 Statuta FIFA berhak bermain untuk tim perwakilan dari asosiasi baru hanya jika dia memenuhi salah satu dari kondisi berikut.
lahir di wilayah asosiasi yang bersangkutan, ibu kandung atau ayah biologis lahir di wilayah teritori yang bersangkutan, nenek atau kakeknya lahir di wilayah teritori yang bersangkutan, telah tinggal di wilayah asosiasi yang relevan. Kesembilan, berdasarkan pasal 9 Statuta FIFA tentang perubahan asosiasi dapat disampaikan bahwa seorang pemain dapat hanya sekali meminta untuk mengubah asosiasi di mana dia berhak bermain ke asosiasi negara lain di mana dia memiliki kewarganegaraan. Permintaan untuk mengubah asosiasi hanya dapat diberikan dalam keadaan berikut: A. Diturunkan dalam pertandingan dalam kompetisi resmi di tingkat manapun dengan pengecualian tingkat internasional A dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasinya saat ini. B. Pada saat diturunkan dalam pertandingan pertamanya dalam kompetisi resmi dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasinya saat ini, dia tidak memiliki kewarganegaraan dari asosiasi yang ingin dia wakili. Pada saat diturunkan untuk pertandingan terakhirnya dalam kompetisi resmi dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasinya saat ini, dia belum berusia 21 tahun dan memenuhi salah satu persyaratan yang ditentukan dalam pasal 6 atau pasal 7 Statuta FIFA. Berdasarkan data-data yang dimiliki, maka tiga warga negara Belanda dimaksud telah memenuhi ketentuan artikel 9 paragraf 2 B poin I, yaitu pemain diturunkan dalam pertandingan dalam kompetisi resmi di tingkat manapun selama bukan tingkat internasional A dalam jenis sepak bola apapun asosiasi Belanda. Berdasarkan hal tersebut, maka tiga warga negara Belanda dimaksud dapat melakukan proses perubahan asosiasi kepada FIFA Players status football tribunal setelah memperoleh status sebagai warga negara Indonesia. Demikian kami sampaikan paparan mengenai agenda utama, yakni pembahasan pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai surat masuk dari Presiden Republik Indonesia untuk 3 atlet warga negara asing. Atas dukungan, saran serta kritik yang membangun sebagai kerja, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSSI ada yang mau tambahin? Cukup? Yakin? Hah? Benar nih? Oke. Izin pimpinan? Ya, Siap. Izin Pak Menteri. Terima kasih. Salam permohonan maaf dari Ketua Umum Pimpinan dan anggota Komisi 13 serta salam ucapan terima kasih dari beliau atas dukungan dan perhatian dari Komisi 13 untuk PSSI dan naturalisasi, dan semoga ini juga akan memberikan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Kami yakin dan khususnya Komisi 13 tentu akan memberikan dukungan untuk prestasi sepak bola Indonesia. Untuk yang 3 pemain tersebut, izin kami sampaikan juga bahwa khusus untuk Kevin Dix, kami juga berharap semoga pertandingan dengan Arab Saudi pada prakualifikasi Piala Dunia tanggal 19 atas seizin Pak Menteri dan Kementerian, insyaallah bisa memperkuat timnas kita. Dan untuk yang 2 pemain timnas women, Noah Johanna dan Estella, kita juga berharap semoga bisa memperkuat timnas kita di AFF pada tanggal 21 November di Laos nanti. Semoga hubungan dari Komisi 3 ini juga akan secepatnya juga memproses tambah belas. tanggal 14 dengan Jepang, Pak. 13, bukan 3. Oh, maaf, Komisi 13. Jadi Udah geser Pak. siap. Insya Allah akan mempercepat proses naturalisasi, dan tentu kami sangat berharap semoga kita juga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, dan memang target kami insya Allah akan lolos ke Piala Dunia. Dan tentu untuk Kepintis kami sangat berharap bisa memperkuat, yang awalnya kita berharap bisa memperkuat timnas untuk menghadapi Jepang pada tanggal 15, tapi dikarenakan masalah administrasi kemungkinan juga akan bisa kita mainkan pada saat pertandingan tanggal 19 dengan Arab Saudi. Kami mengucapkan terima kasih yang tertinggal, dan semoga atas dukungan dan partisipasi serta support dari Komisi 13 untuk sepak bola Indonesia akan memberikan yang terbaik untuk prestasi sepak bola Indonesia. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen. Kemenkumham cukup? Bapak pimpinan, Kemenkumham.
Izin Bapak Pimpinan Komisi 13 dan Bapak Ibu yang terhormat dari Komisi 13, jika diizinkan Pak Menteri, kami akan menyampaikan sedikit prosedur internal yang sudah dilakukan internal pemerintah terkait dengan hal ini, jika diperkenankan Pak Pimpinan. Ya, sekilas saja Pak. Baik. Permohonan kewarganegaraan yakni 3 atlet sepak bola telah melalui pemeriksaan dan penelitian oleh tim pemeriksa dan peneliti Kementerian Kewarganegaraan atau P3K yang terdiri dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Intelijen Negara, dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Jadi dari tinjau dari aspek kewarganegaraan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 20 dan 14 tahun 2006, yang mana pasal 20 tersebut memungkinkan naturalisasi dengan alasan kepentingan negara dan juga adanya jasa kepada negara, baik itu yang sudah maupun yang setelah. Nah, oleh atas dasar undang-undang tersebut, maka sudah eligible untuk diberikan kewarganegaraan, dilakukan penyembahan kewarganegaraan bagi ketiga atlet tersebut. Dan mungkin ke depan izin yang terhormat Bapak Pimpinan dan anggota Bapak-Bapak dan anggota, Bapak Ibu dan anggota Komisi 13 yang kami muliakan, ke depan ini tidak hanya bisa dilakukan kepada atlet, tapi juga bagi putra-putra bangsa yang memang memiliki kelebihan-kelebihan di berbagai bidang, ilmu teknologi dan sains lainnya, sehingga kita dapat mewujudkan Indonesia yang memang diisi oleh SDM-SDM yang unggul. Terima kasih, Bapak Pimpinan. Terima kasih Pak Cahyo dari Kemenkum. Saya serahkan kepada Ibu Bapak anggota semua, singkat, padat, dan mumpung. Silakan Pak Malik, habis itu siapa lagi? Pak Amin, habis itu satu lagi Pak Mafia. 3 ya, segitiga. Monggo. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menpora dan PSSI, naturalisasinya itu luar biasa. Kita lihat progres timnas kita itu wah, mantap ya. Cuman kalau boleh saran nih Pak, diprioritaskan berikutnya, kalau naturalisasi kita butuh striker Pak. Kita butuh striker Pak. Betul. Kalau belakang itu kita pemain belakangnya top itu Pak. Sudah ada Kang Mas Martin Paes juga kemarin, pemain belakang juga kan Pak kemarin, yang pemain termahal Asia. Nah, saran saya berikutnya kalau ada naturalisasi dicari striker yang cocok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan segenap anggota Komisi 13, kemudian Pak Menpora, kemudian dari Menkum dan dari Seksi PSSI yang kami hormati, mencermati dari apa yang disampaikan oleh Pak Menpora dan Pak dari Menkum, Pak Cahyo, PSSI. Kami sangat sepakat Pak Ketua. Pertama karena memang kebutuhan akan pemain yang berkualitas sehingga bisa membawa nama baik bangsa kita di pentas internasional. Yang kedua, penjelasan dari Pak Menteri tadi secara silsilah atau terah, memang dari kakek, dari nenek itu kelahiran juga dari Indonesia di beberapa wilayah yang disampaikan. Jadi karena itu kami sepakat dan setuju apa yang permintaan yang disampaikan Pak Menteri, sehingga ini menjadi persetujuan kita bersama. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Pak Mafia. Ini mantan exco Pak. Pak Sekjen tahu ya? Hah? Tapi sekarang klubnya divisi 3. Hah? Tertatih-tatih.
Izin pimpinan, terima kasih pimpinan, anggota yang saya hormati. Saya ini lebih dari setengah umur saya di sepak bola. Pernah jadi penggal, pernah jadi exco 7 tahun. Masih punya klub saya, namanya Delta Sidoarjo di Sidoarjo, dan Tornado FC di Pekanbaru. Tapi saya sempat 10 tahun benci sama sepak bola Indonesia karena tak ada prestasi, jika saya mundur dari sepak bola. Lalu sekarang saya mencintai sepak bola. Pada prinsipnya, saya mau persetujuan apapun itu. Karena inilah kegembiraan bagi rakyat kita. Sekarang kegembiraannya luar biasa. Tidak pernah tiket sepak bola sesusah hari ini mencarinya ketua. Susah banget ketua. Jadi kita pakai Instagram, pakai apa mau daftar. Padahal kita ini kan bukan hanya membeli persetujuan, ingin nonton juga. Jadi tidak cukup. Kalau kita setuju aja kan bisa aja kita setuju tapi tidak cinta. Kita ini setuju dengan segala kecintaannya. Jadi kita tanggal 15 bisa nonton sama-sama yang pertama. Yang kedua, kalau bisa Kevin ini turun di 15. Jadi bagaimanapun PSSI bersama Pak Menpora, Kumham bersama-sama bisa turun, ya kan? Tanggal 15 nih udah bisa main ini, supaya kita bisa dapat poin kan. Kita ini kalah belum, tapi menang juga hampir belum, ya, gitu kan? Jadi kita maunya di 2 kandang kita ini kita mesti menang di 6 poin. Kalau itu lebih mudah kita jalan ke lewat di round 3 ini kan. Yang harapan kita tahun ini Piala Dunia sekali ini lolos. Tapi saya setuju tadi mesti kita cari lagi strikernya sama pemain tengah yang playmakernya yang bagus, mungkin 2 lagi cukup dulu, wanitanya mungkin baik. Itu kedua, pada prinsipnya kita setuju dan bukan hanya setuju, kita mau tanggal 15 Komisi 13 sama-sama kita ke lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mafirian. Pak Sekjen sudah jelas kan? Nggak perlu dipertegas dan diperjelas kan? Daman kan? Jadi ibu bapak semua, dulu Piala Eropa 88 itu komentator tetap dengan itu Gus Dur. Besok kalau PSSI kerjasama, komentatornya jangan lupa politisi. Jadi saya pertama nonton 88 itu final Belanda lawan Rusia itu, Gus Dur nggak lepas itu. Jadi Pak Menteri, politisi ini gibol semua, tapi bukan ultras ini. Cukup gila bola aja. Kenapa? Nasionalisme kita tidak mengenal ultra nasionalisme. Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang humanis. Nah, itu jelas tuh. Jadi ultrasnya cukup di bola saja. Tapi untuk patriotismenya tetap progresif. Baik, saya ingin tanyakan kepada ibu bapak semua, apakah Komisi 13 DPR RI dapat menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama pertama saudara Kevin Dick, kedua saudari Noah Johanna Christina Cornelia Leatomu, ketiga saudara Estelia Raguel Lopati. Setuju? Luar biasa. Dengan disetujuinya pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 3 nama yang disebutkan di atas, berkesudahan pula rapat kita yang singkat padat yang insya Allah memberikan dampak positif bagi kemajuan sepak bola Republik Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.